Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Masuk ke pelajaran prinsip dasar operasional perbankan Islam. Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang, IMF juga telah melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor real dalam hubungan perekonomian dunia. Meskipun tidak semua mengakui secara terus terang, tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan interest based berdasarkan bunga serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Secara politis dan praktis, upaya memperkenalkan sistem keuangan berdasarkan pandangan Islam tersebut masih harus melewati jalan yang panjang, tidak saja dari segi pemantapan fondasi teoritis dan praktis, tetapi lebih dari itu diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan internasional dan negara maju bahwa sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam dapat menjamin terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam, rahmatan lil alamin. Konsep dasar ekonomi Islam sebagai agama mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta maupun sesama manusia yang berbasiskan akidah, syariah, dan akhlak. Cukup banyak tuntunan berkaitan dengan pengaturan tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar dipahami bahwa Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar saja dan bukan sebagai komoditi sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi atau goror sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang. Riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam ayat Al-Quran tentang pelarangan riba yang terakhir pada surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 dinyatakan tegas bahwa jika kamu orang beriman, pastilah kamu juga harus takut kepada Allah dan caranya dengan meninggalkan sisa-sisa riba. Kalaupun kamu tiada memperbuatnya, ketahuilah ada peperangan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu. Tapi jika kamu bertobat, maka untukmu pokok-pokok hartamu. Dan Islam tidak menganiaya dan tidak pula akan membiarkan orang yang teraniaya. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih, dan Islamic banker di kalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba itu diharamkan. Bekerja atau mencari nafkah merupakan kewajiban yang dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi risiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat. Bandingkan dengan perolehan bunga bank atau deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko. Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Dari uraian tersebut, kita dapat gambaran dengan jelas tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di mana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja, tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh konkret
yang diajarkan oleh Rasulullah yang penyesuaiannya sesuai dengan kebutuhan saat sekarang. Cukup banyak ijtima yang dilakukan oleh para ahli fikih dengan mengembangkan praktek operasional bersama para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam terdiri dari pribadi atau kelompok sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Yang kedua, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. Dalam fungsi tersebut, maka produk bank Islam akan terdiri dari prinsip mudharabah, yaitu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama merupakan pemilik dana atau sahibul mal, dan pihak kedua sebagai pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan tidak amanah. Prinsip musyarakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang menyertakan modal dalam satu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang sesuai dengan nisbah yang disepakati. Musyarakah dapat bersifat tetap atau temporer dengan penurunan secara periodik dan sekaligus di akhir proyek. Prinsip jual beli al-buyu terdiri dari murabahah atau akad beli jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian serta keuntungan bagi penjual. Salam, pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Istisna, pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap. Untuk jasa-jasa seperti ijaroh, di mana terdapat kegiatan penyewaan satu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Wakalah, pihak pertama memberikan kuasa pada pihak kedua untuk urusan tertentu di mana pihak kedua mendapatkan imbalan. Kafalah, pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan. Sarf, atau pertukaran jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar saat pertukaran. Kalau kita lihat ada produk-produk jasa yang sudah dilakukan dengan prinsip syariah seperti giro pada prinsip syariah, wadiah, yadamanah dan selanjutnya. Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional, tentunya dapat memberikan implikasi perbedaan pada prinsip akuntansi, baik dari segi penyajian laporan maupun juga penyajian bagaimana performa usaha. Ada beberapa laporan akuntansi Bank Islam seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan perubahan investasi, catatan atas laporan keuangan, laporan sumber dan penggunaan zakat, dan laporan penggunaan dana qard atau qardul hasan. Beberapa hal yang menonjol dalam akuntansi Bank Islam yaitu giro dan tabungan wadiah dicatat sebagai hutang dalam neraca. Rekening dan rekening investasi mudharabah disajikan sebagai rekening tersendiri antara hutang dan modal. Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah.
Piutang murabahah dicatat sebagai sebesar sisa harga jual yang belum tertagih dikurangi dengan margin yang belum terima. Investasi mudharabah dan musyarakah disajikan sebesar nilai modal yang disertakan. Aset yang disewakan dicatat sebagai harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Pendapatan pada umumnya diakui sebagai cash basis. Bagi hasil atau mudorib antara mudorib dan sahibul mal dilakukan atas profit loss sharing atau juga revenue sharing. Prinsip akuntansi Bank Islam mengacu pada accounting dan auditing standar for Islamic financial institution yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang berpusat di Bahrain. Jadi kesimpulannya, dengan semakin kokohnya landasan hukum bank syariah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dilengkapi dengan kebijakan Bank Indonesia berupa SK Direksi Bank Indonesia dan melihat potensi yang ada baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka diperkirakan prospek tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia akan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Mengingat adanya peluang bank konvensional untuk membuka juga cabang-cabang atau mengkonversi cabangnya menjadi bank syariah. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.